What's up Movielers, welcome back to Moviela Flash bareng gue Echa Nangin yang bakalan kasih info-info menarik seputar movie, TV, dan entertainment selama beberapa menit ke depan. So here's the Flash. Bulan Agustus adalah bulan yang paling penting buat kita semua karena di bulan ini Indonesia merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahun ini Republik Indonesia yang tercinta bakal merayakan hari ulang tahun yang ke-69. Wow, udah lama banget ya. Saking lamanya ya wajar lah kalau misalnya kita kurang bisa membayangkan suasana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Tegangnya, deg-degannya, meriahnya. Wow, seru banget ya. Tapi nggak perlu nunggu adanya mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Kita bisa ikut merasakan suasana proklamasi kemerdekaan dari nonton filmnya aja. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini paling nggak ada 4 film Indonesia yang dapat menggambarkan suasana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mau tahu apa aja filmnya? Ini dia. Yang pertama ada Rumah Maida. Film yang dibintangi oleh Atika Hasyolan dan Yama Carlos ini dirilis pada tahun 2009. Kisah utama film ini ada di zaman modern, yaitu tentang aktivis yang mau melindungi gedung bersejarah dari ancaman penghancuran. Tapi film fiksi karya sutradara Teddy Suryatmaja ini juga diselingi flashback di masa penjajahan. Di flashback ini menceritakan seorang seniman musik keroncong yang lagu-lagunya menginspirasi perjuangan Soekarno. Kisah itu juga bersinggungan dengan peristiwa sejarah penting, khususnya masa pendudukan Jepang sampai ke waktu masa kemerdekaan berhasil diraih. Selanjutnya ada Sugio, garapan Garin Nugroho di tahun 2012. Film ini mengisahkan perjuangan Romo Sugio Pranoto, uskup Katolik pribumi pertama di Indonesia. Sejarah mencatat beliau turut andil dalam perjuangan kemerdekaan melalui jalan diplomasi. Film ini juga secara lugas menggambarkan keadaan negeri kita saat itu, seperti peralihan dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Sugio juga perlihatkan kemerdekaan Indonesia sampai ke agresi militer Belanda yang penuh perjuangan dan penderitaan. Uniknya, kisah-kisah itu mengambil dari sisi pandang bangsa pribumi maupun sisi bangsa penjajah. Cool. Setelah Sugio, kita juga punya film Sang Kiai di tahun 2013. Hampir mirip seperti Sugio, Sang Kiai juga menggambarkan suasana perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang. Sang Kiai juga memperlihatkan bagaimana tokoh yang diperankan oleh Ikra Negara dan Adipati Dolken waktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda yang ingin kembali menjajah. Film garapan Rako Priyanto ini mengambil dari sisi perjuangan Kiai Haji Hashim Asari dan para santri dari pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Mereka inilah yang kemudian angkat senjata dalam peristiwa heroik 10 November di Surabaya. Seru banget. Dan film kemerdekaan yang paling fresh adalah Soekarno yang baru rilis akhir tahun 2013 kemarin dengan subjudul Indonesia Merdeka. Film karya Hanung Bramantyo ini mengangkat kisah hidup Bung Karno mulai dari ia kecil sampai pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak cuma di bagian pembacaan proklamasi aja, film ini juga nunjukin berbagai persiapannya dengan penuh keringat, darah, dan air mata. Film yang dibintangi Aryo Bayu dan Lukman Sardi ini juga bisa dibilang paling detail dalam menggambarkan proses proklamasi. Malahan pembacaan teks proklamasi memakai rekaman suara dari Bung Karno asli. Keren nggak tuh? Tunggu, ada trivia menarik nih Movilas. Dari keempat film kemerdekaan Indonesia yang tadi, semuanya ternyata menampilkan aktor Jepang yang udah lama tinggal di Indonesia. Dia adalah Nobuyuki Suzuki yang selalu berperan sebagai tentara Jepang. Eksis banget Pak Nobu. Itulah tadi 4 film yang bisa kasih kita gambaran suasana proklamasi kemerdekaan. Menurut lo film mana yang suasana kemerdekaannya paling berasa? Kasih komen di bawah ya. Gue Echa pamit dulu. Merdeka! Soekarno! Yang baru rilis akhir tahun 2013 kemarin.